Bagaimana jika takdir mempermainkan logika Anda? Ketika mata melihat sesuatu yang akal sehat anggap mustahil? Inilah kisah seorang istri yang masih terlarut dalam duka, yang tiba-tiba menemukan secercah harapan gila. Ia yakin, suaminya yang telah dinyatakan meninggal dunia setahun lalu, kini hidup kembali sebagai seorang tukang sapu jalanan di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Tapi, benarkah itu dia? Ataukah ini hanyalah fatamorgana yang tercipta dari rasa rindu yang sudah tak tertahankan? Nekat mengikuti pria misterius itu hingga ke kolong jembatan yang gelap dan kumuh, sebuah rahasia yang jauh lebih besar pun akhirnya terungkap, sebuah kenyataan yang membuatnya menangis sejadi-jadinya. Sebelum kita selami lebih dalam kisahnya, bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya dari Ken Arok Productions. Dukungan Anda melalui like dan komen akan menjadi semangat terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Dan sebagai balasan atas kebaikan hati Anda, kami doakan bagi siapa saja yang sudah menekan tombol subscribe, semoga hidupnya selalu dilimpahi rezeki yang berlimpah ruah, diberikan kesehatan yang sempurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar, Anda sedang menyaksikan cerita ini dari daerah mana saja. Insya Allah, doa baik kita bersama ini bisa terkabul atas kehendak Tuhan, penguasa alam semesta. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Di lantai 27 sebuah apartemen mewah yang menjulang di jantung kota Jakarta, waktu seolah berhenti berputar. Dari jendela kaca raksasa, gemerlap lampu kota membentang seperti permadani cahaya yang tak berujung. Pemandangan yang bagi banyak orang adalah simbol mimpi dan kesuksesan, bagi Luna, hanyalah sebuah lukisan bisu yang tak lagi memiliki arti. Disinilah, di dalam sangkar emasnya, ia hidup bersama bayang-bayang. Setahun, 365 hari telah berlalu sejak hari nahas itu. Sejak sebuah panggilan telepon di sore hari, menghancurkan dunianya menjadi kepingan yang tak mungkin bisa disatukan kembali. Rangga, suaminya, seorang arsitek brilian dengan senyum sehangat mentari pagi, telah pergi untuk selamanya. Sebuah kecelakaan maut di ruas tol dalam kota telah merenggutnya begitu cepat, tanpa pamit, tanpa firasat. Kini, apartemen yang dulu mereka bangun dengan cinta dan tawa, terasa lebih dingin dan hampa dari sebelumnya. Setiap sudutnya adalah museum kenangan yang menyakitkan. Di sisi kanan tempat tidur, bantal milik Rangga masih tersusun rapi, seolah menunggu kepalanya untuk berbaring. Di lemari pakaian, kemeja-kemeja kerjanya masih tergantung dengan aroma parfum maskulin yang samar-samar tertinggal, aroma yang sering Luna hirup dalam-dalam saat rasa rindu mencekiknya hingga sesak. Meja kerja Rangga di sudut ruangan pun tak tersentuh, dengan beberapa sketsa bangunan yang belum selesai dan secangkir kopi yang kini hanya menyisakan noda kering di dasarnya. Luna, seorang desainer grafis berusia 32 tahun, kini menjalani hari-harinya seperti robot. Bangun pagi, menatap sisi kosong di sampingnya, berangkat kerja dengan tatapan hampa, dan pulang ke apartemen yang sunyi. Sahabatnya, Rina, tak pernah lelah mencoba menariknya keluar dari kubangan duka. Pesan-pesan singkat terus masuk. Lun, ayo kita nonton, ada film baru, atau, weekend kita ke puncak yuk, cari udara segar. Namun, jawaban Luna selalu sama, sebuah penolakan halus dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Padahal, Rina tahu betul, alasan sebenarnya adalah karena Luna tak sanggup meninggalkan satu-satunya tempat di mana ia masih bisa merasakan kehadiran Rangga. Kadang, di tengah sunyi yang memekakan telinga, Luna akan berbicara sendiri. Mas Rangga, hari ini aku lelah sekali di kantor. Kliennya banyak maunya, bisiknya ke udara kosong sambil merebahkan diri di sofa. Kalau ada kamu, pasti kamu sudah buatin aku teh hangat. Lanjutnya, lalu air matanya pun menetes tanpa bisa ia cegah. Kenyataan terasa seperti duri tajam yang menusuk hatinya setiap kali ia membuka mata di pagi hari. Baginya, lebih mudah untuk hidup dalam ilusi, dalam penyangkalan, bahwa suaminya hanya sedang pergi dinas keluar kota dan akan segera pulang. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Luna berdiri di balkon, membiarkan angin malam Jakarta menerpa wajahnya. Ia memandang ke bawah, ke jalanan Sudirman yang ramai dengan kendaraan yang bergerak seperti aliran darah di pembuluh nadi kota. Semua orang bergerak maju, melanjutkan hidup mereka. Hanya dirinya yang terasa diam, membeku dalam waktu,
terjebak di hari di mana ia kehilangan separuh jiwanya. Bagi Luna, Rangga tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya sedang tidak terlihat. Dan di dalam penjara kenangan yang ia ciptakan sendiri itu, Luna terus menunggu sebuah keajaiban yang ia sendiri tidak tahu apa bentuknya. Hari-hari bagi Luna adalah untaian rutinitas tanpa warna yang dijalani dengan napas yang terasa berat. Pagi berganti siang, siang berganti petang, semua terasa sama saja. Seperti sore itu, mobilnya kembali terjebak dalam lautan kendaraan yang merayap lebih lambat dari langkah seekor kura-kura. Kemacetan Jakarta di jam pulang kerja adalah neraka duniawi yang harus ia hadapi setiap hari. Sebuah panggung kebisingan klakson dan kepulan asap yang menyesakan. Biasanya, Luna akan menyetel radio atau memutar lagu-lagu kenangannya bersama Rangga, membiarkan pikirannya melayang ke masa lalu yang indah. Namun sore itu, entah kenapa, ia hanya diam. Pandangannya kosong, menatap lalu lalang manusia di trotoar yang tampak sibuk dengan dunianya masing-masing. Di tengah panas dan polusi yang menggigit kulit, matanya tanpa sengaja terpaku pada satu titik di seberang jalan, di dekat pilar-pilar penyangga jembatan Semanggi yang megah. Di sana, seorang pria dengan seragam oranye khas petugas kebersihan kota, sedang bekerja dengan tekun. Tangannya yang memegang sapu lidi bergerak dengan ritme yang konstan, membersihkan trotoar dari debu dan dedaunan kering. Awalnya, Luna tidak begitu peduli. Itu hanyalah pemandangan biasa, bagian dari potret kota metropolitan yang tak pernah tidur. Namun, ketika pria itu berhenti sejenak untuk menegakkan punggungnya, sesuatu dalam diri Luna seolah ditarik paksa. Jantungnya yang tadinya berdetak normal, tiba-tiba berhenti sejenak, sebelum kemudian berdebar dengan kecepatan yang tak masuk akal. Dari kejauhan, dari balik kaca mobilnya yang sedikit kotor, Luna melihatnya. Postur tubuh itu, cara bahunya yang tegap sedikit membungkuk saat lelah. Luna mengenali siluet itu. Sangat mengenali. Pria itu lalu berbalik sedikit, menyajikan profil wajahnya dari samping. Garis rahangnya yang tegas, hidungnya yang mancung, dan cara rambutnya yang sedikit ikal jatuh di dahinya saat ia menunduk. Semua itu seperti sebuah salinan karbon dari suaminya. Enggak mungkin, bisik Luna pada dirinya sendiri, matanya membelalak tak percaya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Seluruh kebisingan Jakarta di sekitarnya mendadak senyap, tergantikan oleh degup jantungnya sendiri yang memalu di rongga dada. Ia ingin membuka pintu mobil, berlari menyeberang jalan, dan memastikan penglihatannya tidak salah. Mungkinkah ini keajaiban yang selama ini ia nantikan dalam diam? Tin. Sebuah klakson panjang dari mobil di belakangnya menyentaknya kembali ke dunia nyata. Lamunannya pecah berkeping-keping. Mobil di depannya sudah mulai bergerak maju. Dengan panik, Luna kembali menoleh ke arah trotoar tadi. Kosong. Pria itu sudah tidak ada. Ia seolah lenyap di telan keramaian sore itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Luna menginjak pedal gas, mengikuti arus lalu lintas yang kembali bergerak. Sepanjang sisa perjalanan pulangnya, pikirannya berkecamuk hebat. Akal sehatnya berteriak bahwa itu semua hanyalah ilusi. Fata Morgana yang tercipta dari rasa rindu yang sudah mencapai puncaknya. Aku sudah mulai gila, gumamnya. Aku merindukannya sampai-sampai melihat wajahnya di setiap orang. Ia mencoba menghapus bayangan itu dari kepalanya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah seorang pria asing yang kebetulan memiliki beberapa kemiripan fisik dengan Rangga. Jakarta adalah kota besar dengan jutaan penduduk, kemiripan seperti itu sangat mungkin terjadi. Namun, hatinya berkata lain. Kilasan singkat itu terasa begitu nyata, begitu kuat, seperti sebuah bisikan dari takdir yang menolak untuk diabaikan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bukan hanya kesedihan yang menemani Luna di apartemennya yang sepi, tapi juga sebuah pertanyaan besar yang menghantui dan membuatnya tak bisa memejamkan mata. Satu kilasan singkat di tengah kemacetan itu seharusnya menjadi angin lalu, sebuah anomali yang terlupakan seiring berjalannya waktu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bayangan pria penyapu jalan itu menancap begitu dalam di benak Luna, menolak untuk pergi. Ia seperti hantu yang terus membisikkan kemungkinan-kemungkinan mustahil di telinganya. Siang hari di kantor, fokusnya buyar. Sketsa desain yang biasanya ia kerjakan dengan mudah kini terasa sulit, karena matanya terus melihat profil wajah pria itu di setiap garis yang ia goreskan.
Malam hari, tidurnya gelisah, dipenuhi mimpi-mimpi aneh tentang Rangga yang tersenyum padanya dari seberang jalan dengan sapu lidi di tangan. Akal sehatnya terus berperang. Itu hanya orang yang mirip. Luna, sadarlah, bisik satu sisi logis dalam dirinya. Tapi sisi hatinya yang rapuh dan penuh rindu balas berteriak. Bagaimana jika itu benar-benar dia? Keajaiban itu ada, kan? Perang batin itu akhirnya dimenangkan oleh harapan. Luna tidak bisa lagi hanya diam dan menganggapnya sebagai halusinasi. Dia harus tahu. Dia harus memastikan. Sejak hari itu, rutinitas pulangnya berubah total. Jalanan di sekitar jembatan Semanggi yang tadinya hanya rute biasa, kini menjadi panggung perburuannya. Ia sengaja berangkat dari kantor lebih awal atau menunda kepulangannya, mencoba berbagai jam yang berbeda, berharap bisa sekali lagi menangkap sosok itu. Setiap kali melewati area tersebut, laju mobilnya akan melambat, matanya awas memindai setiap sudut trotoar, setiap petugas kebersihan yang ia lihat. Tapi pria itu seolah lenyap di telan bumi. Di akhir pekan, ia bahkan rela mengorbankan waktu istirahatnya. Dengan alasan ingin mencari inspirasi, ia akan berkendara seorang diri, berputar-putar tanpa tujuan di sekitaran Sudirman dan Gatot Subroto. Setiap seragam oranye yang ia lihat dari kejauhan akan membuat jantungnya berdebar kencang. Namun setiap kali pula ia harus menelan kekecewaan saat menyadari itu bukan orang yang ia cari. Perubahan perilaku Luna ini tentu saja tidak luput dari perhatian Rina. Sahabatnya itu merasakan ada yang aneh. Luna yang biasanya pasif dan enggan keluar rumah, kini justru sering menghilang tanpa kabar yang jelas. "Lun, kamu beberapa hari ini aneh, deh," kata Rina suatu hari lewat telepon. Ditelepon kadang susah, diajak ketemuan alasannya lagi di jalan terus. "Kamu nggak apa-apa, kan?" Luna hanya menjawab dengan tawa yang dipaksakan. "Nggak apa-apa, Rin. Cuma lagi banyak kerjaan di luar aja." Ia tidak berani menceritakan apa yang ia lihat dan rasakan. Bagaimana ia bisa menjelaskan pada Rina bahwa ia sedang mencari suaminya yang sudah dikuburkan setahun lalu? Rina pasti akan menganggapnya sudah kehilangan akal sehat dan mungkin akan menyeretnya ke psikolog. Di apartemennya, obsesi itu semakin menjadi. Luna membuka kembali album-album foto lama dan file digital di laptopnya. Ia menatap lekat-lekat setiap foto Rangga. Ia perbesar gambar itu, memperhatikan setiap detail kecil. Lekuk telinganya, tahi lalat samar di bawah mata kirinya, cara bibirnya sedikit rangkat di satu sisi saat tersenyum. Lalu ia akan memejamkan mata, mencoba menyandingkan detail-detail itu dengan ingatan sekilasnya tentang pria di bawah jembatan. Sama. Cara dia berdiri, cara dia menyibakkan rambutnya ke belakang sama persis. Gumamnya pada foto pernikahan mereka yang terpajang di nakas. Rasa rindunya yang begitu dalam kini bermutasi menjadi sebuah keyakinan yang berbahaya. Ia tidak lagi mencari kemiripan, tapi ia mencari pembenaran. Setiap detail yang cocok menjadi bahan bakar yang mengobarkan apinya, sementara setiap keraguan ia tepis jauh-jauh. Luna tidak sadar, ia sedang membangun sebuah menara harapan di atas fondasi yang sangat rapuh. Sebuah menara yang jika runtuh, bisa menghancurkannya jauh lebih parah dari sebelumnya. Hari-hari pencarian yang nihil mulai menggerogoti keyakinan Luna. Kelelahan dan kekecewaan mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Ia mulai berpikir, mungkin Rina benar. Mungkin akal sehatnya benar. Mungkin ia memang hanya berhalusinasi, memproyeksikan wajah Rangga pada orang asing karena dukanya yang terlalu dalam. Dengan perasaan berat, ia memutuskan untuk berhenti. Hari itu, ia berjanji pada dirinya sendiri akan mencoba untuk ikhlas dan tidak lagi mengejar bayangan semu. Ia akan melewati jalan Semanggi dengan pandangan lurus ke depan, tak akan lagi melirik ke trotoar seperti seorang penguntit. Namun, sepertinya takdir punya rencana lain. Sore itu, saat ia baru saja melewati tikungan Semanggi, sebuah insiden kecil membuatnya terpaksa menepi. Ban mobilnya terasa aneh dan benar saja. Saat ia turun untuk memeriksa, ban belakang sebelah kirinya kempes total. Sambil menghela napas kesal, ia mengeluarkan ponsel untuk menghubungi layanan darurat bengkel. Sembari menunggu, ia bersandar di badan mobil, pandangannya menyapu sekeliling tanpa minat. Dan saat itulah ia melihatnya. Di seberang jalan, di bawah rindang pohon angsana, pria itu ada di sana. Duduk di atas sebuah bangku taman yang catnya sudah mengelupas. Kali ini,
Jarak mereka lebih dekat. Tidak ada kaca mobil yang mengaburkan pandangan. Tidak ada keramaian lalu lintas yang menghalangi. Luna bisa melihatnya dengan begitu jelas, hingga napasnya terasa berhenti di paru-paru. Pria itu tampak lelah. Seragam oranyenya basah oleh keringat. Ia membuka bekal makan siangnya yang terbungkus kertas nasi sederhana. Luna terpaku, mengamati setiap gerakannya. Caranya membuka bungkusan, caranya menyuap nasi dengan tangan kanannya, semuanya ia rekam dengan matanya yang tak berkedip. Kemiripan fisiknya memang luar biasa, seolah melihat Rangga jika saja suaminya itu hidup dalam kondisi yang 180 derajat berbeda. Luna masih berusaha menjaga akal sehatnya. Hanya mirip, Lun. Hanya mirip, ia mengulang mantra itu dalam hati. Namun kemudian, pria itu melakukan sesuatu yang meruntuhkan seluruh dinding pertahanan logika yang susah payah ia bangun. Setelah menghabiskan makanannya, ia mengambil sebotol air mineral dan meminumnya dengan rakus. Beberapa tetes air jatuh membasahi dagu dan lehernya. Lalu, dengan sebuah gerakan refleks yang begitu natural, ia mengangkat punggung tangan kanannya dan mengusap keringat di pelipis serta sisa air di dagunya dengan gerakan cepat dan khas. Dek! Dunia Luna seakan meledak dalam keheningan. Gerakan itu, gerakan sederhana yang sangat spesifik itu adalah kebiasaan kecil Rangga. Luna ingat betul, setiap kali selesai berolahraga, setiap kali kepanasan, atau setiap kali gugup, Rangga akan selalu mengelap keringatnya dengan cara persis seperti itu. Bukan dengan telapak tangan, bukan dengan lengan baju, tapi selalu dengan punggung tangannya. Sebuah kebiasaan sepele yang dulu sering Luna jadikan bahan candaan. Kayak pembalap F1 aja kamu, Mas, ngelap keringetnya gitu, guraunya suatu waktu. Dan Rangga hanya akan tertawa menanggapinya. Melihat gerakan itu dilakukan oleh pria asing di seberang jalan, semua keraguan di benak Luna lenyap seketika, terhapus bersih seperti papan tulis yang diseka. Itu bukan lagi kebetulan. Itu bukan lagi kemiripan. Itu adalah sebuah tanda tangan personal, sebuah detail intim yang tidak mungkin bisa ditiru oleh orang lain secara kebetulan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Jantungnya berteriak, "Itu dia, itu Rangga." Keyakinan itu meluap begitu kuat, menenggelamkan semua logika dan rasa takut. Ponsel yang tadi ia genggam untuk menelepon bengkel terlepas dari tangannya, dan jatuh ke aspal tanpa ia pedulikan. Kini ia tidak peduli lagi dengan ban kempes atau tatapan heran orang-orang di sekitarnya. Yang ada di pikirannya hanya satu, ia harus menyeberang. Ia harus menghampiri suaminya. 100% ia yakin, pria itu adalah Rangga. Suaminya masih hidup. Keyakinan 100% itu mengalir seperti sengatan listrik ke seluruh tubuh Luna. Kakinya bergerak bahkan sebelum otaknya selesai memproses semuanya. Ia tak lagi peduli pada mobilnya yang teronggok dengan ban kempes. Ia tak lagi mendengar deru lalu lintas yang memekakan telinga. Dunia di sekelilingnya menyempit, menjadi sebuah terowongan panjang di mana satu-satunya cahaya di ujungnya adalah sosok pria yang duduk di bangku taman itu. Suaminya. Rangganya. Dengan langkah yang goyah antara berlari dan berjalan cepat, ia menyeberangi jalan raya yang ramai. Beberapa pengendara motor membunyikan klakson dengan marah saat Luna melintas tanpa menoleh, namun ia tuli terhadap semuanya. Matanya terkunci pada pria itu, takut jika ia berkedip sekejap saja, pria itu akan kembali lenyap seperti sebelumnya. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah ingin meledak dari dadanya. Berbagai skenario reuni yang indah berkelebat di benaknya. Rangga akan menoleh, matanya akan membelalak kaget, lalu ia akan berlari memeluknya, dan mereka akan menangis bersama, menertawakan takdir aneh yang telah mempermainkan mereka. Semakin dekat, ia bisa melihat detail wajah pria itu dengan lebih jelas. Ya Tuhan, itu memang wajah Rangga. Ada bekas luka tipis di alis kanannya, hasil dari kecelakaan sepeda saat mereka kuliah dulu. Ada cara bibirnya yang sedikit mengerucut saat sedang berpikir. Semua detail yang ia hafal di luar kepala ada di sana. Pikirannya tak bisa lagi mencerna bagaimana ini mungkin terjadi. Apa dia amnesia? Apa dia sengaja melarikan diri? Pertanyaan-pertanyaan itu tak penting saat ini. Yang terpenting adalah ia ada di sini, nyata, bernapas. Luna berhenti beberapa langkah di belakangnya, napasnya terengah-engah, bukan karena lelah fisik, tapi karena luapan emosi yang dahsyat. Tangannya gemetar hebat.
Ia ingin meneriakkan namanya sekeras-kerasnya, tapi suaranya seakan tersangkut di tenggorokan, tercekik oleh isak tangis yang siap tumpah. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, mencoba menyusun kata pertama yang akan ia ucapkan setelah setahun perpisahan yang menyiksa. Rangga? Suara yang keluar dari bibirnya terdengar seperti bisikan parau yang rapuh, nyaris ditelan oleh suara bising kota. Pria itu, yang sedang merapikan sisa bekalnya, berhenti bergerak. Perlahan, ia menoleh ke arah sumber suara. Dan di momen itulah, semua skenario indah di kepala Luna hancur berkeping-keping. Mata pria itu bertemu dengan mata Luna. Namun, yang Luna lihat bukanlah tatapan rindu yang ia dambakan. Bukan kilat pengenalan yang ia harapkan. Yang ada di sana hanyalah sepasang mata yang lelah, bingung, dan penuh kewaspadaan. Tatapan seorang asing pada orang asing lainnya. Tidak ada cinta, tidak ada kehangatan, hanya kebingungan total. Luna melangkah maju selangkah lagi, air matanya kini mulai menetes. "Mas, ini aku, Luna," katanya lagi, suaranya bergetar. "Istrimu." Wajah pria itu justru semakin menunjukkan ketakutan. Ia mengerutkan keningnya, memandang Luna dari atas ke bawah seolah Luna adalah orang gila yang berbahaya. Ia mundur selangkah, menciptakan jarak di antara mereka. Melihat Luna yang menangis dan emosional, instingnya menyuruhnya untuk pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia buru-buru menyambar sapu dan pengkinya, menggendong tas ranselnya yang butut, lalu berbalik badan dan berjalan dengan langkah yang sangat cepat. Ia tidak lari, tapi langkahnya yang lebar dan tergesa-gesa jelas menunjukkan niatnya untuk menjauh secepat mungkin. "Tunggu. Rangga, tunggu." Luna mencoba memanggilnya lagi, tapi pria itu justru mempercepat langkahnya, menyeberang jalan, dan dalam sekejap, sosoknya yang berseragam oranye itu hilang ditelan oleh kerumunan pejalan kaki di trotoar seberang. Luna hanya bisa berdiri mematung di tempatnya. Hancur. Langkah pertamanya, momen yang ia bayangkan akan menjadi awal dari keajaiban, justru berakhir dengan penolakan yang dingin dan membingungkan. Tangisnya yang tadi tertahan kini pecah tak terbendung. Ia jatuh terduduk di bangku taman yang baru saja ditinggalkan pria itu, membiarkan isak tangisnya menjadi satu dengan hiruk-pikuk senja di Jakarta. Kegagalan ini menyakitkan, tapi anehnya, itu tidak memadamkan keyakinannya. Sebaliknya, itu justru menyalakan api yang baru, api kebingungan dan tekad. Sesuatu yang sangat salah telah terjadi di sini. Dan Luna bersumpah pada dirinya sendiri, ia akan mencari tahu apa itu. Duduk sendirian di bangku taman hingga senja benar-benar menggelap, Luna akhirnya berhasil menghentikan isak tangisnya. Hatinya memang hancur. Tetapi di tengah puing-puing kehancuran itu, sebuah pilar keyakinan justru berdiri semakin kokoh. Reaksi pria itu, kebingungan dan ketakutan, bukan ketidakpedulian, adalah bukti yang ia butuhkan. Itu bukan tatapan orang yang tidak kenal, melainkan tatapan orang yang tidak ingat. Sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Sesuatu yang telah merenggut memorinya, identitasnya, dan membuatnya terdampar dalam kehidupan yang begitu asing. Luna menyeka sisa air matanya dengan punggung tangan, sebuah gerakan yang ironisnya meniru kebiasaan pria itu. Ia sadar, pendekatan emosionalnya tadi adalah sebuah kesalahan besar. Ia telah meneror seorang pria yang mungkin saja sedang terluka secara mental. Ia tidak bisa lagi bertindak gegabah. Mulai sekarang, ia harus menjadi bayangan. Seorang detektif sunyi yang bertugas memecahkan misteri terbesar dalam hidupnya. Ia tidak akan menyerah, ia hanya akan mengubah strateginya. Maka, dimulailah babak baru dalam hidup Luna. Sebuah operasi pengintaian yang ia rancang sendiri. Ia tak lagi memburu sosok itu secara acak. Berbekal informasi dari dua pertemuannya, ia mulai memetakan wilayah kerja pria itu. Segitiga Emas Jakarta, Sudirman, Gatot Subroto, Semanggi, menjadi medan operasinya. Setiap hari, ia mengubah jadwal kerjanya. Terkadang ia berangkat sebelum matahari terbit, memarkir mobilnya di lokasi yang strategis, hanya untuk melihat para petugas kebersihan memulai shift pagi mereka. Di lain waktu, ia mengorbankan jam makan siangnya, berkeliling dengan mobil, matanya awas mencari seragam oranye yang kini begitu lekat di ingatannya. Dari dalam mobilnya yang sejuk dan nyaman, ia menjadi penonton rahasia sebuah drama kehidupan yang kontras.
Ia melihat pria itu bekerja di bawah sengatan matahari Jakarta yang kejam, peluhnya membasahi seragam, wajahnya legam oleh debu jalanan. Pemandangan itu selalu berhasil meremas hatinya. Ia akan teringat pada rangganya yang dulu, yang selalu bekerja di ruangan ber-AC, dengan kemeja licin dan aroma parfum mahal, menggambar gedung-gedung pencakar langit yang kini berdiri angkuh di sekitar mereka. Bagaimana takdir bisa begitu kejam memutarbalikkan nasib seseorang? Perlahan tapi pasti, usahanya membuahkan hasil. Luna mulai menemukan sebuah pola, sebuah ritme dalam kehidupan pria itu. Pagi hari, sekitar pukul 7, ia akan memulai pekerjaannya di sekitaran patung pemuda membangun di Senayan. Dengan sapu lidinya, ia akan bergerak metodis, menyusuri trotoar ke arah Semanggi. Ia pendiam, hampir tidak pernah berbicara dengan rekan-rekannya, seolah ada dinding tak kasat mata yang ia bangun di sekelilingnya. Tepat pukul 12 siang, seperti jam yang presisi, ia akan meletakkan peralatannya dan berjalan kaki memasuki sebuah gang sempit di belakang gedung perkantoran megah. Didorong rasa penasaran, Luna memarkir mobilnya dan mengikutinya dengan berjalan kaki, menjaga jarak aman. Gang itu membawanya ke sebuah warteg sederhana yang tersembunyi, warteg Ibu Wati. Di sanalah pria itu makan siang setiap hari. Menunya pun nyaris selalu sama, nasi, orek tempe, dan sayur lodeh. Pilihan makanan yang sangat berbeda dari Rangga yang dulu gemar sekali dengan masakan Jepang. Setelah makan dan beristirahat sejenak, ia akan kembali bekerja, berpindah area ke jalur lambat Jalan Gatot Subroto hingga sore hari menjelang. Luna mencatat semua itu dalam benaknya. Rutinitas harian pria itu kini menjadi detak jantung bagi hari-hari Luna. Penyelidikan ini memberinya tujuan, memberinya alasan untuk bangun di pagi hari. Duka yang selama ini melumpuhkannya kini bertransformasi menjadi energi untuk mencari kebenaran. Ia mungkin telah gagal pada langkah pertamanya, tapi sekarang ia memiliki peta. Ia tahu di mana harus mencari. Dan setiap detail baru yang ia temukan, setiap kebiasaan yang ia amati, terasa seperti sebuah langkah maju untuk membawa pulang suaminya. Pengintaian Luna kini telah berevolusi dari sekadar melacak pergerakan menjadi sebuah studi karakter yang mendalam. Dari balik kemewahan dan kenyamanan mobilnya, ia menjadi saksi bisu kehidupan seorang pria yang fisiknya adalah salinan sempurna dari suaminya. Namun jiwanya terasa seperti sebuah benua yang belum terpetakan. Semakin banyak yang ia lihat, semakin besar pula jurang kebingungan yang terbentang di hadapannya. Dunia pria ini adalah antitesis dari segala hal yang ia kenal tentang Rangga. Rangganya adalah seorang arsitek yang cemerlang dan percaya diri. Ia adalah seorang orator ulung di ruang rapat, seorang pemimpin yang disegani di lokasi proyek, dan pusat perhatian di setiap acara sosial. Bicaranya lugas, tawanya renyah, dan ia bisa dengan mudah berbaur dengan siapa saja, dari klien konglomerat hingga para pekerja bangunan. Rangga adalah sang mentari, memancarkan energi hangat yang membuat semua orang di sekitarnya merasa nyaman. Sementara pria ini, ia lebih seperti bulan. Ia ada, ia nyata, tapi cahayanya redup dan ia seolah menjaga jarak dari semesta di sekelilingnya. Luna mengamatinya saat istirahat bersama rekan-rekan kerjanya. Saat yang lain saling melempar canda dan tertawa terbahak-bahak, pria ini hanya akan duduk sedikit menjauh, tersenyum tipis jika perlu, namun tidak pernah benar-benar ikut larut dalam percakapan. Ia adalah sebuah pulau sunyi di tengah lautan manusia yang riuh. Ia tidak tampak antisosial, hanya terasing, seolah ada sebuah tabir kaca tebal antara dirinya dan dunia luar. Kontras yang paling menusuk hati Luna, ia saksikan pada suatu siang yang terik. Seperti biasa, pria itu makan di warteg Ibu Wati. Luna, yang memarkir mobilnya agak jauh, melihatnya keluar dengan sebungkus nasi di tangan. Rupanya hari itu warteg sangat ramai sehingga ia memutuskan untuk makan di taman. Saat ia baru saja duduk dan membuka bungkusannya, dua orang anak jalanan dengan pakaian kumal dan tatapan lapar mendekat dengan ragu-ragu. Hati Luna mencelos, mengantisipasi reaksi pria itu. Rangga memang dermawan, ia sering memberi uang pada pengamen atau menyumbang ke panti asuhan, tapi ia selalu menjaga jarak. Namun, apa yang dilakukan pria ini membuat Luna menahan napas. Tanpa ekspresi berlebihan, tanpa kata-kata, pria itu menggeser duduknya, memberi isyarat agar kedua anak itu duduk di sampingnya. Lalu, ia membelah lauk telur balado dan tempe oreknya menjadi 3 bagian yang sama rata di atas kertas nasinya. Ia makan bersama mereka dalam diam,
berbagi dari bekalnya yang sederhana seolah mereka adalah teman lamanya. Setelah selesai, ia bahkan memberikan sisa botol air mineralnya kepada anak yang lebih besar. Luna menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk yang luar biasa. Itu adalah sebuah tindakan kebaikan yang murni dan tanpa pamrih. Namun, cara pria itu melakukannya begitu tenang, begitu natural, seolah berbagi penderitaan adalah hal yang biasa baginya, terasa begitu asing. Ini bukan sekadar amnesia. Amnesia mungkin bisa menghapus ingatan tentang siapa dirimu, tapi bisakah ia mengubah esensi terdalam dari kepribadian seseorang? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya seperti badai. Bagaimana mungkin seorang arsitek ternama, yang terbiasa dengan presentasi, rapat penting, dan kemewahan, bisa berakhir menjadi seorang penyapu jalan yang bahkan tidak ia kenali lagi jiwanya? Pria ini hidup dalam kesederhanaan yang absolut. Hatinya tampak begitu lapang untuk orang-orang kecil yang seringkali tak terlihat. Apakah penderitaan telah mengikis semua sisi glamor dari diri Rangga, dan hanya menyisakan inti kemanusiaannya yang paling murni? Atau, mungkinkah pria ini memang bukan Rangga sama sekali? Pikiran terakhir itu terasa seperti tusukan pisau es, dingin dan menyakitkan, namun tak bisa lagi ia abaikan. Luna semakin tersesat dalam labirin misterinya sendiri. Beban rahasia ini terasa semakin berat menekan pundak Luna. Setiap hari ia menyimpan potongan-potongan teka-teki yang tak bisa ia pecahkan sendiri. Siang hari ia adalah seorang desainer grafis yang profesional. Namun di sela-sela itu, ia adalah seorang penguntit yang dihantui oleh wajah suaminya. Malam hari, di apartemennya yang senyap, ia berperang melawan keraguan dan harapan yang saling tikam. Kebingungan ini telah menjadi racun yang perlahan-lahan menggerogoti kewarasannya. Ia tidak tahan lagi memikulnya sendirian. Ia butuh seseorang untuk percaya. Seseorang yang mengenal Rangga sama baiknya, atau bahkan lebih baik, darinya. Hanya ada satu orang yang terlintas di benaknya. Ibu Santi, ibu mertuanya. Wanita yang telah melahirkan dan membesarkan Rangga. Tentu, sebagai seorang ibu, ia akan bisa merasakan jika putranya masih ada di dunia ini, bukan? Setidaknya, ia akan mendengarkan. Dengan harapan tipis itulah, pada hari Minggu pagi, Luna memberanikan diri berkunjung ke rumah mertuanya di kawasan Bintaro yang asri. Sambutan Ibu Santi begitu hangat, seperti biasanya. Pelukannya masih terasa seperti pelukan seorang ibu, penuh dengan duka yang sama-sama mereka pikul. Di ruang keluarga yang nyaman itu, foto-foto Rangga dalam berbagai fase kehidupannya terpajang rapi di dinding. Rangga saat wisuda, Rangga saat memenangkan sebuah penghargaan arsitektur, dan yang paling besar, foto pernikahan mereka berdua, di mana senyumnya merekah begitu bahagia. Pemandangan itu membuat hati Luna terasa perih sekaligus memberinya kekuatan. Setelah berbasa-basi sejenak, dengan tangan yang berkeringat dingin dan jantung yang berdebar kencang, Luna memulai ceritanya. Ia memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati, takut dianggap gila. Bu, Luna mau cerita sesuatu. Tapi Luna mohon, ibu jangan kaget dan coba untuk mendengarkan Luna sampai selesai, ucapnya dengan suara bergetar. Ibu Santi menatapnya dengan tatapan khawatir. Kamu kenapa, Nak? Cerita saja sama ibu. Lalu, mengalirlah semua cerita itu. Dari kilasan pertama di tengah kemacetan, kebiasaan mengelap keringat yang identik, hingga pengamatannya selama seminggu terakhir tentang rutinitas dan kebaikan hati pria misterius itu. Luna menceritakannya dengan napas yang tersengal, matanya berkaca-kaca, penuh harap agar ibu mertuanya melihat secercah kemungkinan yang sama seperti yang ia lihat. Awalnya, Ibu Santi hanya mendengarkan dalam diam. Wajahnya yang keibuan perlahan berubah, dari rasa khawatir menjadi kebingungan, lalu menjadi tatapan iba yang menyakitkan. Saat Luna selesai bercerita, keheningan yang canggung memenuhi ruangan. Luna sayang, ucap Ibu Santi akhirnya, suaranya lembut namun tegas. Ibu tahu kamu sangat merindukan Rangga. Ibu juga. Setiap hari. Tapi apa yang kamu ceritakan ini, itu tidak mungkin. Tapi Luna melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bu, dia sangat mirip, sampai ke kebiasaan kecilnya. Desak Luna, suaranya mulai meninggi. Di dunia ini banyak orang yang wajahnya mirip. Nak, balas Ibu Santi, mencoba sabar. Kamu hanya terlalu lelah, terlalu berduka, sampai pikiranmu menciptakan harapan palsu. Kamu harus ikhlas, Luna.
Kita semua harus ikhlas melepaskan Rangga. Ini bukan soal tidak ikhlas, Bu. Ini kenyataan. Melihat Luna yang semakin emosional, kesabaran Ibu Santi pun habis. Wajahnya yang tadinya lembut kini mengeras. Baginya, ini bukan lagi cerita seorang menantu yang berduka, tapi sebuah penyangkalan yang menyinggung perasaannya sebagai seorang ibu yang telah kehilangan anak. "Cukup, Luna," bentaknya, membuat Luna terperanjat kaget. Rangga sudah meninggal. Ibu sendiri yang melihat jasadnya. Kita yang menguburkannya. Apa kamu pikir semua itu hanya sandiwara? Air mata kini mengalir di pipi wanita parubaya itu. Tolong jangan ganggu arwah anak saya dengan fantasimu ini. Belajar untuk menerima kenyataan, sama seperti ibu yang setiap hari belajar untuk hidup tanpanya. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau belati. Luna terdiam 1000 bahasa. Harapannya untuk menemukan sekutu kini musnah. Ia bukan hanya tidak dipercaya, ia bahkan dituduh mengganggu kedamaian arwah suaminya sendiri. Dengan hati yang hancur lebur, Luna pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, ia tidak menangis. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk bisa diungkapkan dengan air mata. Kini ia benar-benar sendirian dalam perjuangannya. Ditolak oleh satu-satunya orang yang ia harap akan mengerti, Luna sadar, ia tak bisa lagi mengandalkan siapapun selain dirinya sendiri. Dinding penolakan dari Ibu Santi terasa lebih menyakitkan daripada tembok manapun yang pernah Luna hadapi. Kata-kata mertuanya terngiang-ngiang di kepalanya, menuduhnya tidak ikhlas, menuduhnya mengganggu kedamaian arwah Rangga. Selama beberapa hari setelah pertemuan itu, Luna dilanda keraguan yang hebat. Ia menatap pantulan dirinya di cermin dan bertanya, apa aku benar-benar sudah gila? Apa semua ini hanyalah hayalan menyedihkan dari seorang janda yang kesepian? Keyakinannya yang tadinya membara kini, hanya tinggal bara api kecil yang nyaris padam. Namun, meski akalnya menyuruhnya berhenti, hatinya menolak untuk menyerah. Ada sesuatu yang janggal, sebuah benang kusut yang harus ia urai. Maka, pengintaiannya tetap berlanjut. Meskipun kini dilakukannya bukan lagi dengan semangat harapan, melainkan dengan sebuah kebiasaan yang terasa getir dan menyiksa. Ia hanya ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia salah, sehingga ia bisa berhenti dan akhirnya benar-benar berduka. Suatu sore, rute patrolinya membawanya ke area yang sedikit berbeda, di sekitaran Monumen Nasional. Lalu lintas di sana selalu padat, dipenuhi bus-bus pariwisata dan lautan manusia. Dari kejauhan, ia melihat seragam oranye yang ia kenali. Pria itu sedang bekerja di dekat gerbang masuk, menyapu dedaunan kering yang berguguran di trotoar yang ramai. Luna memarkir mobilnya di seberang jalan, di bawah naungan pohon, mengamatinya dalam diam seperti biasa. Saat itulah, sebuah keluarga turis, sepertinya dari luar kota, berjalan terburu-buru melewatinya. Mereka tertawa dan bercanda, sibuk mengambil swafoto dengan latar belakang Tugu Monas yang menjulang. Tanpa mereka sadari, sebuah benda kecil berkilauan jatuh dari salah satu tas mereka yang terbuka. Benda itu jatuh ke trotoar dengan bunyi, ting, yang pelan, nyaris tak terdengar di tengah kebisingan kota. Benda itu tergeletak di sana, sebuah gantungan kunci logam berbentuk miniatur Monas, memantulkan cahaya matahari sore. Tak ada yang menyadarinya. Keluarga turis itu terus berjalan menjauh, dan para pejalan kaki lain melangkahinya tanpa peduli. Kecuali satu orang. Pria penyapu jalan itu berhenti bekerja. Matanya tertuju pada benda kecil yang berkilau itu. Ia meletakkan sapunya, berjalan mendekat, lalu berjongkok untuk memungutnya. Luna mengamatinya lekat-lekat dari seberang jalan. Ia mengira pria itu akan memanggil turis tadi atau menyerahkannya pada petugas keamanan. Tapi, pria itu tidak melakukan keduanya. Ia hanya berdiri di sana, di tengah arus manusia, menatap gantungan kunci di telapak tangannya. Wajahnya yang biasanya datar kini menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan. Tatapannya kosong, namun terasa begitu dalam dan penuh arti, seolah ia sedang mencoba mengingat sesuatu yang berada jauh di luar jangkauan memorinya. Jemarinya dengan perlahan mengelus relief tugu mini itu. Ia membolak-balik gantungan kunci itu selama hampir 1 menit penuh, seakan benda kecil itu adalah sebuah artefak dari peradaban yang hilang. Dan di saat itulah, sebuah kenangan melintas di benak Luna dengan begitu jelas, seolah baru terjadi kemarin. Ia teringat kencan pertamanya dengan Rangga,
bertahun-tahun yang lalu. Hari itu panas dan mereka berjalan-jalan di pelataran Monas, tertawa sambil makan kerak telur. Sebelum pulang, Rangga menariknya ke salah satu kios souvenir dan membeli 2 gantungan kunci yang sama persis seperti yang ada di tangan pria itu. "Satu untuk kamu, satu untuk aku," kata Rangga sambil tersenyum. "Sebagai penanda. Biar kita selalu ingat, dari titik inilah cerita besar kita dimulai." Napas Luna tercekat. Ia masih menyimpan gantungan kunci itu di laci meja riasnya. Di seberang jalan, pria itu akhirnya membuat keputusan. Bukan untuk mengembalikannya. Bukan untuk membuangnya. Dengan sebuah gerakan pelan, ia memasukkan gantungan kunci Monas itu ke dalam saku celananya yang usang. Seolah itu adalah harta karun paling berharga yang pernah ia temukan. Bagi Luna, itu adalah sebuah tanda dari semesta. Itu bukan lagi kebetulan. Bagaimana mungkin, dari ribuan jenis souvenir, benda yang jatuh dan ia pungut adalah benda yang sama persis dengan simbol awal kisah cinta mereka? Bara api di hatinya yang nyaris padam, kini tersulut kembali menjadi kobaran api yang dahsyat. Keraguan sirna, digantikan oleh kepastian yang mutlak. Pertarungan ini belum selesai. Dan ia tahu, ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Gantungan kunci Monas itu telah mengubah segalanya. Benda kecil itu adalah jawaban bisu atas semua doa dan keraguan Luna. Itu adalah validasi yang tidak bisa diberikan oleh Ibu Santi maupun Rina. Itu adalah bisikan takdir yang mengatakan, "Teruslah maju, kamu berada di jalan yang benar." Keraguan yang selama ini meracuni pikirannya menguap begitu saja, digantikan oleh sebuah ketetapan hati yang dingin dan tajam. Cukup sudah bermain menjadi bayangan. Cukup sudah mengamati dari balik kaca mobil yang nyaman. Malam ini, ia akan mendapatkan jawaban, apapun risikonya. Ia tidak lagi pulang ke apartemennya. Ia membiarkan mobilnya terparkir di tempatnya, dan kini ia mengikuti dari kejauhan dengan berjalan kaki, membaur dengan kerumunan orang-orang yang pulang kerja. Ia melihat pria itu menyelesaikan tugasnya, mengumpulkan sapu dan pengkinnya, lalu melaporkan diri di sebuah posko kecil yang tersembunyi di sudut taman. Setelahnya, pria itu tidak berlama-lama. Ia menyandang ransel bututnya dan mulai berjalan. Inilah momen yang belum pernah Luna saksikan sebelumnya. Ia tahu rutinitas kerjanya, tapi ia tidak pernah tahu di mana pria ini tinggal, di mana ia merebahkan tubuh lelahnya saat malam tiba. Jantung Luna berdebar kencang, sebuah campuran antara antisipasi dan rasa takut yang aneh. Kemana ia akan pergi? Ke sebuah rumah susun sederhana? Sebuah kamar kos sempit di perkampungan padat? Namun, arah langkah pria itu sama sekali tidak menuju ke area pemukiman. Ia berjalan menyusuri trotoar, menjauh dari pusat keramaian, menuju sisi kota yang lebih gelap dan terlupakan. Ia melewati halte bus tanpa melirik, ia melintasi stasiun kereta tanpa berhenti. Langkah kakinya mantap dan bertujuan, seolah menapaki rute yang sudah ia hafal di luar kepala setiap hari. Luna terus mengikutinya, menjaga jarak sekitar 20 meter di belakangnya, menggunakan pejalan kaki lain sebagai tameng agar tidak terlihat. Mereka berjalan menyusuri jalanan yang semakin sepi. Gemerlap lampu gedung-gedung pencakar langit perlahan digantikan oleh temaram lampu jalan yang kekuningan. Pria itu kemudian berbelok, meninggalkan jalan raya utama, masuk ke sebuah jalan setapak di samping jalan tol. Jalanan itu tidak beraspal, hanya tanah yang dipadatkan, diapit oleh dinding beton jalan layang di satu sisi dan semak belukar di sisi lainnya. Disinilah rasa takut yang sesungguhnya mulai menjalar di tubuh Luna. Udara terasa lebih dingin dan lembab. Suara bising kota kini terdengar seperti dengungan jauh di atas mereka. Hanya ada suara langkah kaki mereka di atas kerikil dan deru kendaraan yang melintas di jalan layang di atas kepala. Ini bukan tempat bagi seorang wanita sepertinya, sendirian di ambang malam. Setiap logika di kepalanya berteriak agar ia berbalik dan lari kembali ke terang. Namun, bayangan pria itu yang terus berjalan tegap di depannya seolah menariknya maju. Dan ingatan akan tatapan kosongnya saat memandangi gantungan kunci Monas itu, membakar semua rasa takutnya. Tidak. Ia sudah sejauh ini. Mundur sekarang berarti kalah. Ia harus tahu di mana ujung dari jalan setapak yang gelap ini. Ia harus tahu di mana rumah suaminya berada. Diabaikan oleh semua orang terdekatnya, didorong oleh sebuah petunjuk kecil yang terasa seperti wahyu, Luna membuat sebuah keputusan nekat yang akan mengubah segalanya.
Ia mengeratkan genggaman pada tali tasnya, menarik napas dalam-dalam, dan terus berjalan maju, mengikuti sosok itu masuk lebih dalam ke perut kota Jakarta yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Jalan setapak itu berakhir pada sebuah turunan curam yang terbuat dari tanah liat yang licin dan dipadatkan. Di bawah sana, terhampar sebuah dunia yang seharusnya tidak pernah ada di jantung kota semodern Jakarta. Sebuah kerajaan bayangan yang hidup dan bernapas tepat di bawah urat nadi peradaban. Pria itu, tanpa ragu sedikitpun, mulai menuruni lereng itu, kakinya yang terbiasa menapak dengan mantap, lalu sosoknya ditelan oleh kegelapan pekat kolong jembatan. Untuk sesaat, Luna membeku di tempatnya. Inilah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Di belakangnya adalah Jakarta yang ia kenal, dengan lampu-lampu jalan dan keamanan yang relatif. Di depannya adalah sebuah jurang kegelapan yang misterius, sebuah dunia antah berantah. Angin malam yang berembus dari kolong jembatan membawa aroma yang aneh, campuran bau tanah basah, air comberan yang tergenang, dan asap dari arang yang dibakar. Rasa takut yang sedari tadi ia tekan kini mencengkeramnya dengan kuku-kuku yang dingin. Namun, bayangan pria itu yang menghilang ke dalam kegelapan itu terasa seperti tarikan magnet yang lebih kuat dari rasa takutnya. Dengan hati-hati, sambil berpegangan pada dinding beton yang dingin dan berlumut, Luna mulai menuruni lereng itu. Sepatu hak tingginya yang mahal sama sekali tidak cocok untuk medan ini, membuatnya nyaris terpeleset beberapa kali. Ia tiba di dasar, di tanah yang lembab, dan dunianya pun berubah. Di sini, di perut kota, langit telah lenyap, digantikan oleh langit-langit beton yang masif dan suram. Deru kendaraan di jalan layang di atas terdengar berbeda sekarang. Bukan lagi sekadar bising, melainkan sebuah gemuruh konstan yang terasa sampai ke tulang, seperti napas seekor naga beton raksasa yang tertidur gelisah. Pilar-pilar penyangga jembatan yang gigantis menjulang di sekelilingnya seperti kaki-kaki monster purba, menciptakan labirin bayangan yang membingungkan. Saat matanya mulai beradaptasi dengan minimnya cahaya, Luna mulai melihatnya. Ini bukan tempat kosong. Gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus, terpal biru, seng bekas, dan papan kayu tumbuh seperti jamur liar di antara pilar-pilar itu. Dari beberapa celah gubuk, memancar cahaya redup dari lampu minyak atau lilin, menciptakan siluet-siluet orang di dalamnya. Terdengar suara batuk yang tertahan, tangis bayi yang sayup-sayup, dan bisikan percakapan yang teredam. Ini adalah sebuah perkampungan tersembunyi, sebuah kota di dalam kota, dihuni oleh mereka yang telah dilupakan oleh dunia di atas. Luna merasa seperti seorang penyusup, seorang alien di planet yang asing. Gaun kerjanya yang elegan dan tas tangannya yang bermerek terasa begitu konyol, dan tidak pada tempatnya di sini. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengabaikan bau tak sedap yang menyengat hidungnya, dan memaksa kakinya untuk terus melangkah. Ia mengatur langkahnya sepelan mungkin, berusaha tidak menimbulkan suara. Ia melihat sosok pria itu lagi, sekitar 10 meter di depannya. Pria itu berjalan dengan santai, bahkan sesekali mengangguk pada beberapa sosok yang ia lewati. Ini adalah dunianya. Ini adalah lingkungannya. Pemandangan itu adalah sebuah paradoks yang menyakitkan. Bagaimana bisa Rangga, suaminya yang sangat memperhatikan kebersihan dan kenyamanan, yang tidak akan tahan berada di ruangan pengap lebih dari 5 menit, kini hidup dan bernapas di tempat seperti ini? Pria itu terus berjalan hingga ke sudut yang paling gelap dan paling jauh. Di sana, di samping pilar beton terakhir, berdiri sebuah gubuk yang sedikit lebih rapi dari yang lain. Pria itu berhenti di depannya, meletakkan sapu dan peralatannya di samping pintu yang hanya berupa tirai kain kumal. Ia kemudian duduk di sebuah kursi plastik reot di depan gubuknya, punggungnya menghadap ke arah Luna. Perjalanan panjangnya hari itu telah berakhir. Inilah rumahnya, dan Luna, yang berdiri gemetar dalam bayang-bayang, tahu bahwa perjalanannya baru saja akan dimulai. Di sudut tergelap kolong jembatan itu, waktu seolah berhenti. Pria itu hanya duduk diam di kursi plastiknya, membelakangi Luna. Punggungnya yang sedikit membungkuk tampak menanggung beban yang tak terlihat. Seluruh keberanian yang membawa Luna sejauh ini mendadak ciut, menguap di hadapan momen kebenaran yang kini terpampang nyata di depan matanya. Inilah dia, akhir dari pencariannya. Hanya ada beberapa langkah yang memisahkan mereka. Beberapa langkah yang terasa lebih jauh dan lebih berat dari seluruh kilometer yang pernah ia tempuh. Luna bersembunyi di balik sebuah pilar beton yang besar, jantungnya berdebar begitu keras,
hingga ia takut pria itu bisa mendengarnya. Ia mengintip dari sisi pilar. Pria itu merogoh sakunya, dan di bawah cahaya temaram yang bocor dari jalan raya di atas, Luna melihat kilau logam dari benda yang ia keluarkan. Gantungan kunci Monas itu. Pria itu menatap benda kecil di telapak tangannya dengan intensitas yang sama seperti di sore tadi. Jarinya kembali mengelus miniatur tugu itu. Wajahnya adalah kanvas kosong yang dilukis oleh kebingungan dan sebersit kesedihan yang tak bisa ia pahami. Seolah benda itu membisikkan sebuah lagu dari masa lalu yang melodinya ia kenali, namun liriknya telah ia lupakan sepenuhnya. Melihat pemandangan itu, melihat bukti nyata dari koneksi mereka ada di genggamannya, keberanian Luna kembali berkumpul. Cukup sudah bersembunyi. Tidak akan ada lagi keraguan. Apapun kebenarannya, ia harus menghadapinya sekarang. Dengan langkah yang ia usahakan setenang mungkin, Luna keluar dari persembunyiannya. Suara sepatunya yang menginjak kerikil kecil membuat pria itu tersentak kaget. Ia berbalik dengan cepat. Matanya membelalak waspada, tubuhnya menegang, siap untuk lari. Itu adalah tatapan yang sama seperti di taman tempo hari. Tatapan bingung dan takut. Luna mengangkat kedua tangannya dengan perlahan, menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud jahat. "Tolong jangan pergi," ucapnya, suaranya lembut, nyaris seperti permohonan. "Aku tidak akan menyakitimu." Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Luna dengan curiga, tangannya tanpa sadar menggenggam gantungan kunci itu lebih erat. Luna melangkah maju perlahan, satu langkah demi satu langkah, seolah mendekati seekor hewan liar yang terluka. "Aku tahu kamu tidak mengingatku," lanjutnya, suaranya bergetar menahan emosi. "Aku tahu ini semua pasti sangat membingungkan untukmu. Tapi aku mengenalmu." Ia berhenti hanya beberapa jengkal dari pria itu, memaksa dirinya untuk menatap lurus ke dalam mata yang begitu ia kenal namun terasa begitu asing. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri, dan menampilkan foto pernikahan mereka. Foto di mana mereka berdua tertawa bahagia, mengenakan pakaian pengantin, saling berpelukan dengan cinta yang meluap. "Aku tahu kamu Rangga," bisiknya, menyodorkan layar ponsel itu ke arahnya. Cahaya dari layar ponsel menerangi wajah mereka berdua dalam kegelapan. "Dan aku istrimu, Luna." Pria itu menatap layar ponsel itu. Matanya terpaku pada wajah pria yang tersenyum bahagia di foto itu. Wajah yang sama dengan wajah yang ia lihat di pantulan kaca setiap hari. Lalu, tatapannya beralih ke wajah wanita di samping pria itu. Wajah yang sama dengan wanita yang kini berdiri di hadapannya dengan mata berlinang air mata. Kebingungan di wajahnya kini bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang menyerupai penderitaan. Konfrontasi ini telah dimulai. Dan kebenaran, dalam bentuk apapun, sudah siap untuk meledak. Cahaya dari layar ponsel Luna menjadi satu-satunya sumber terang di antara mereka, melukiskan ekspresi yang berganti-ganti di wajah pria itu. Ia menatap foto pernikahan itu, lalu kembali menatap wajah Luna yang basah oleh air mata. Proses itu ia ulangi beberapa kali, seolah otaknya sedang bekerja keras mencoba menghubungkan dua keping teka-teki yang sama sekali tidak cocok. Alisnya bertaut dalam, menciptakan kerutan penderitaan di dahinya. Ada secercah pengenalan di matanya, bukan pengenalan akan memori, melainkan pengenalan akan wajahnya sendiri yang kini tersenyum begitu asing di dalam sebuah bingkai digital. Untuk waktu yang lama, ia hanya diam. Keheningan di antara mereka terasa begitu padat, hanya dipecah oleh suara gemuruh samar dari jalan layang di atas dan detak jantung Luna yang seolah menggema di kolong jembatan yang sunyi. Luna menunggunya dengan napas tertahan, seluruh jiwa dan raganya berdoa agar sebuah keajaiban terjadi, agar satu kata, "Luna," keluar dari bibirnya. Akhirnya, bibir pria itu bergerak. Namun kata-kata yang keluar bukanlah nama yang Luna rindukan. Aku bukan Rangga," bisiknya, suaranya serak dan bergetar, seolah sudah lama tidak ia gunakan untuk percakapan yang berarti. Matanya memancarkan penderitaan yang begitu jujur, begitu dalam. "Maafkan aku, tapi aku tidak tahu siapa pria di foto itu. Aku tidak tahu siapa kamu." Setiap kata adalah belati yang menusuk langsung ke jantung Luna. Tapi ia tidak membiarkan dirinya hancur. Belum. Ia melihat ketulusan di mata pria itu, sebuah kepasrahan yang menyedihkan. Aku tidak tahu siapa aku," lanjut pria itu,
Tatapannya kini jatuh ke tanah yang lembab di bawah kakinya, seolah malu pada kehampaan dirinya sendiri. Aku terbangun di sebuah rumah sakit, kira-kira setahun yang lalu. Di kota yang jauh dari sini. Kepalaku diperban, seluruh tubuhku sakit. Saat aku membuka mata, semuanya putih. Langit-langit dinding pikiranku, semuanya putih dan kosong. Ia berhenti sejenak, menelan ludah dengan susah payah, seolah menceritakan kembali trauma itu membuatnya kembali merasakan sakitnya. Tidak ada ingatan satupun. Tidak nama, tidak wajah, tidak masa lalu. Dokter bertanya siapa namaku, aku tidak bisa menjawab. Mereka bertanya dari mana asalku, aku hanya bisa menggeleng. Aku seperti bayi yang baru lahir dalam tubuh orang dewasa. Luna mendengarkan dengan napas tercekat, tangannya terkepal erat menahan gejolak emosi. Kisah ini terlalu gila, terlalu mirip dengan plot sebuah film drama. Tapi rasa sakit di suara pria itu 100% nyata. Orang-orang di rumah sakit itu baik, sambungnya lagi. Mereka merawatku sampai sembuh. Karena aku ditemukan tanpa identitas apapun, dan sering mengigaukan nama itu dalam tidurku, seorang perawat akhirnya memanggilku, Agus. Nama itu menempel. Jadi aku Agus. Agus. Nama yang begitu asing. Begitu biasa. Sangat bukan Rangga. Setelah keluar dari rumah sakit, aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya punya pakaian yang menempel di badan dan... Ia berhenti. Tangannya yang tidak memegang gantungan kunci merogoh saku belakang celananya. Dan hanya ini yang aku punya, katanya sambil mengeluarkan sebuah dompet kulit yang sudah sangat tua, kusam, dan terkelupas di banyak bagian. Dompet itu sama sekali bukan dompet desainer bermerek yang biasa Rangga gunakan. Itu adalah dompet orang biasa, yang telah melewati perjalanan waktu yang sangat panjang. Pria yang menyebut dirinya Agus itu menatap dompet butut di tangannya, lalu menatap Luna. Hanya ini petunjuk tentang siapa aku sebenarnya. Di bawah temaram kolong jembatan, sebuah pengakuan telah diberikan. Pengakuan akan sebuah kehampaan. Dan di tangan pria itu, tergenggam sebuah kotak Pandora tua yang siap untuk dibuka, menyimpan satu-satunya jawaban yang ia miliki. Jawaban yang akan menentukan nasib harapan Luna. Seluruh semesta di dalam diri Luna seakan berhenti berputar, menyisakan dirinya dan pria bernama Agus itu di bawah kolong jembatan yang sunyi. Dompet butut di tangannya terasa seperti artefak kuno yang menyimpan takdir mereka berdua. Dengan gerakan lambat yang terasa menyiksa, Agus membuka dompet kulit yang sudah rapuh itu. Bunyi gesekan kulit tuanya terdengar begitu keras di tengah keheningan. Luna menahan napasnya. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan untuk ia lihat. Mungkin sebuah KTP usang dengan nama dan foto yang asing. Mungkin sebuah alamat dari masa lalu yang terlupakan. Apapun itu, ia siap. Setidaknya, ia pikir ia siap. Namun, apa yang ada di dalam dompet itu bukanlah kartu identitas. Bukan pula selembar uang lecek atau catatan utang. Di dalamnya, terselip rapi di balik sekat plastik yang sudah menguning, hanyalah selembar foto lama. Sebuah foto hitam putih yang sudah kusam, dengan sudut-sudut yang terlipat dan sedikit sobek. Pertanda bahwa foto itu telah melewati perjalanan waktu dan penderitaan yang panjang. Agus mengeluarkan foto itu dengan sangat hati-hati, seolah takut benda itu akan hancur menjadi debu di tangannya. Ia menyodorkannya pada Luna. Di bawah cahaya remang-remang dari ponsel Luna yang masih menyala, gambar di foto itu perlahan menjadi jelas. Foto itu menampilkan seorang wanita muda dengan senyum yang lelah namun penuh cinta. Wanita itu sedang menggendong dua orang bayi. Dua bayi laki-laki yang mungil dan identik. Wajah mereka sama persis, seperti dua tetes air dalam sebuah genangan. Luna menatap foto itu, otaknya mencoba memproses informasi yang mustahil ini. Jantungnya mulai berdebar tak karuan, sebuah firasat buruk mulai merayap naik dari perutnya. Agus, dengan jari telunjuknya yang sedikit gemetar, menunjuk pada salah satu bayi yang berada di sisi kanan foto. Orang-orang di panti asuhan tempat aku ditemukan dulu bilang aku yang ini, katanya dengan suara lirih, sebuah pernyataan fakta tanpa emosi, karena ia sendiri tak punya memori untuk merasakan apa-apa. Jari telunjuknya tetap di sana, menempel pada wajah bayi mungil itu. Lalu, ia melanjutkan kalimatnya. Sebuah kalimat yang meruntuhkan seluruh dunia Luna, menghancurkan sisa-sisa harapannya menjadi debu yang tak berbekas. Saudaraku yang satu lagi.
Ucapnya pelan, matanya menatap kosong ke arah Luna. Katanya diadopsi keluarga kaya di Jakarta saat kami masih bayi. Hening. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Lalu, tangis Luna pun pecah. Bukan tangis kesedihan yang pelan. Bukan isakan yang tertahan. Melainkan sebuah raungan pilu yang meledak dari lubuk jiwanya yang paling dalam. Ia jatuh berlutut di tanah yang lembab itu, tenaganya seakan tersedot habis dari tubuhnya. Tangisnya adalah sebuah badai. Badai dari kelegaan yang menyakitkan karena akhirnya menemukan jawaban. Badai dari rasa hancur karena jawaban itu adalah akhir dari segalanya. Badai dari kemarahan pada takdir yang begitu kejam dan penuh ironi. Rangga tidak pernah bercerita ia punya saudara kembar. Mungkin ia sendiri tidak pernah tahu. Pria di hadapannya ini, dia bukanlah suaminya. Dia adalah gema dari suaminya. Sebuah bayangan cermin yang hidup dalam dunia yang berbeda. Kemiripan mereka, kebiasaan-kebiasaan kecil mereka, semua itu bukanlah pertanda dari ingatan yang hilang. Itu adalah ikatan darah, bisikan genetik dari saudara kembar identik yang terpisah sejak lahir. Tangis Luna pecah saat ia menyadari bahwa ia tidak sedang mengejar hantu. Ia sedang mengejar separuh jiwa lain dari pria yang ia cintai. Dan ia menemukannya dalam kondisi yang begitu memilukan, di tempat yang paling tak terbayangkan. Di bawah jembatan layang yang menjadi saksi bisu, tangisan Luna perlahan mereda, menyisakan isakan-isakan kecil yang memilukan. Agus hanya berdiri mematung di sana, memegang foto tuanya, wajahnya dipenuhi kebingungan melihat reaksi emosional Luna yang begitu dahsyat. Ia tidak mengerti, tapi ia bisa merasakan kedalaman dari rasa sakit wanita di hadapannya. Di tengah puing-puing hatinya, Luna akhirnya mengerti segalanya dengan kejernihan yang menyakitkan. Pria di hadapannya bukanlah Rangga yang hilang ingatan. Ia adalah Agus, saudara kembar Rangga yang telah lama hilang. Takdir, dengan cara yang paling kejam dan puitis, telah membawa Agus ke Jakarta. Mungkin kecelakaan yang merenggut nyawa Rangga setahun lalu, pada saat yang bersamaan, adalah musibah yang menyebabkan Agus kehilangan ingatannya di kota lain, sebelum akhirnya terdampar di sini. Dua saudara kembar, dipertemukan kembali oleh takdir di kota yang sama, namun dalam keadaan yang paling tragis. Duka Luna kini menemukan muaranya. Rangganya memang sudah tiada. Tidak ada lagi harapan palsu, tidak ada lagi ilusi. Hanya ada kenyataan pahit yang harus ia terima. Namun, saat ia mengangkat wajahnya dan menatap pria di hadapannya, ia tidak lagi melihat bayangan suaminya. Ia melihat Agus. Seorang pria yang sendirian, yang terluka, yang sama tersesatnya seperti dirinya. Di wajah Agus, ia melihat mata Rangga, senyum Rangga, tapi di dalamnya ada jiwa lain yang membutuhkan pertolongan. Di bawah jembatan itu, sesuatu dalam diri Luna berubah. Perburuannya telah berakhir. Tapi sebuah perjalanan baru akan dimulai. Rangga memang sudah pergi, tapi ia meninggalkan sebuah warisan terakhir, saudara kembarnya. Luna bangkit berdiri, menyeka sisa air matanya. Tatapannya kini bukan lagi tatapan seorang istri yang merindukan suaminya, melainkan tatapan seseorang yang telah menemukan tujuan baru. Ia tidak lagi mengejar bayangan masa lalunya. Ia memutuskan untuk membantu pria ini, membantu Agus, menemukan kembali kepingan-kepingan hidupnya yang hilang. Bukan untuk mendapatkan Rangga kembali, tapi sebagai cara terbaik untuk menghormati kenangan indah bersama Rangga. Dengan membantu Agus, ia merasa bisa menyalurkan sisa cintanya yang begitu besar pada suaminya kepada darah dagingnya yang masih hidup. Ini akan menjadi caranya untuk berdamai dengan masa lalu, dan perlahan menyembuhkan lukanya sendiri. Perjalanan mereka akan panjang dan penuh ketidakpastian. Tapi untuk pertama kalinya setelah setahun, Luna tidak lagi merasa sendirian dalam kegelapan.